Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, bagian ke-12. Jahanam cabul, aku di sini. Mari kita keluar dusun kalau kau memang berani. Tahu-tahu Kui Seng sudah berada agak jauh dari tempat itu, melambai-lambaikan guci araknya ke arah Bayisan. Tentu saja orang hitam ini makin marah, dan sambil berseru keras ia mengejar. Kui Seng lari cepat dan terjadilah kejar-kejaran di malam gelap itu, menuju ke luar dusun. Di luar dusun inilah Kui Seng menantikan lawannya. Mereka berhadapan, Kui Seng tenang dan ketika lawannya datang ia sedang meneguk araknya. Bayisan marah sekali, mukanya merah matanya jalang, pedang di tangannya gemetar. Ketika mengenal pemuda pelajar pemabokan itu, ia makin marah. Kiranya kau pelajar jembel tukang mabok. Kau siapakah dan mengapa kau lancang dan mencampuri urusan pribadi orang lain? Bayisan membentak menahan kemarahannya, karena ia maklum bahwa yang berdiri di depannya bukan orang sembarangan, sehingga ia harus bersikap hati-hati dan mengenal keadaan lawan lebih dulu. Bayisan terkenal sebagai seorang pemuda yang selain tinggi ilmunya, juga amat cerdik dan keji. Di Hitan ia terkenal sebagai seorang panglima muda yang tangguh dan pandai. Kui Seng tertawa. Aku orang biasa saja, tidak seperti engkau ini, Panglima Hitan merangkap penjahat cabul. Aku mendengar tadi namamu Bau Isan, belum pernah aku mendengar nama itu. Pernah aku mendengar nama Kalisani sebagai tokoh Hitan yang dipuji-puji, akan tetapi nama Bau Isan, Bayisan, tukang petik bunga, penjahat cabul, aku belum pernah. Manusia sombong. Aku memang bernama Bayisan Panglima Hitan, kau mendengarnya atau belum bukan urusanku. Aku suka gadis itu dan hendak mengambilnya sebagai kekasih, kau mau apa? Apakah kau iri? Kalau kau iri, apakah kau tidak bisa mencari perempuan lain? Tak tahu malu engkau, hendak merebut perempuan yang sudah menjadi tawananku. Bayisan hidung belang. Jangan samakan aku dengan engkau. Kau suka mengganggu wanita, aku tidak. Kau penjahat cabul, aku justru membasmi penjahat cabul. Aku Kui Seng selamanya tidak memaksa perempuan yang tidak cinta kepadaku. Kalimat terakhir ini tanpa ia sadari keluar dari mulutnya, dan diam-diam Kui Seng selamanya tidak memaksa perempuan yang tidak cinta kepadaku. Kalimat terakhir ini tanpa ia sadari keluar dari mulutnya dan diam-diam Kui Seng meringis karena ia teringat akan Liu Lucian yang tidak cinta kepadanya. Di lain pihak, Bayisan kelihatan terkejut dan marah mendengar disebutnya nama ini. Keparat, jadi kau ini Kui Seng, pelajar jembel tak tahu malu itu? Kau telah terlepas dari tangan maut suhuku Ban Pilocia, sekarang kau tak mungkin terlepas dari tanganku. Setelah berkata demikian, Bayisan menyerang hebat dengan pedangnya. Pedang itu digerakkan ke atas akan tetapi dari atas menyambar ke bawah dengan bacokan ke arah kepala, kemudian disusul gerakan menusuk dada. Hebat serangan ini, karena sekaligus dalam satu gerakan saja telah menjatuhkan dua serangan yaitu membacok kepala dan menusuk dada. Akan tetapi Kui Seng menggerakkan kedua kakinya dan tubuhnya mencelat ke belakang sejauh 2 meter sambil meneguk araknya. Sekaligus dua serangan itu gagal sama sekali. Jadi kau ini murid Ban Pilocia, pantas-pantas. Gurunya hidung belang, muridnya mata keranjang. Akan tetapi dengan gerakan kilat Bayisan sudah menerjang maju dan permainan pedangnya benar-benar hebat. Kiranya Bayisan bukanlah sembarang murid dari Ban Pilocia. Agaknya sudah menerima gemblengan dan mewarisi ilmu silat bagian yang paling tinggi, di samping ilmu silat yang dipelajarinya dari orang-orang pandai di daerah utara dan barat.
Pedang di tangannya berkelebatan berubah menjadi sinar bergulung-gulung, dan angin yang ditimbulkan mengeluarkan bunyi berdesingan mengerikan. Diam-diam Kui Seng kagum juga. Sayang sekali, pikirnya. Jarang ada orang muda dengan ilmu kepandaian sehebat ini, maka amatlah sayang kepandaian begini baik jatuh pada diri seorang pemuda yang bermoral rendah. Orang dengan kepandaian seperti ini tentu akan dapat menjunjung tinggi nama besar suku bangsa Hitan yang memang terkenal sejak dulu sebagai suku bangsa yang kuat dan pengelana yang ulet. Menghadapi pedang Baisan yang tak boleh dipandang ringan ini, terpaksa Kui Seng mengeluarkan kipasnya dan dengan kipas di tangan kiri, barulah ia menghalau semua ancaman bahaya dari pedang itu. Sebaliknya, Baisan kaget sekali. Gurunya pernah bercerita bahwa di dunia Kang Ou muncul jago muda bernama Kui Seng yang berjuluk Kim Moeng. Akan tetapi gurunya tidak bicara tentang kehebatan pemuda itu, maka sungguh kagetlah ia ketika melihat betapa pemuda itu hanya dengan kipas di tangan mampu menghadapi pedangnya, malah kini semua jalan pedangnya serasa buntu, lubang untuk menyerang tertutup sama sekali. Celaka pikirnya, andai kata ia dapat menangkan sastrawan muda itu, hal yang amat meragukan, tentu akan makan waktu lama sekali. Pertandingan melawan sastrawan ini tidak penting baginya, lebih penting lagi diri Lai Kuilan yang ia tinggalkan dalam kamar hotel. Pengaruh totokannya tidak akan tahan lama, apalagi gadis itu memiliki ilmu kepandaian yang tidak rendah. Kalau ia terus melayani sastrawan ini dan Lai Kuilan dapat membebaskan diri daripada totokan, tentu akan terlepas dan lari. Kalau sudah lari kembali ke benteng, sukarlah untuk menangkapnya lagi. Ia akan menderita rugi dua kali. Pertama, kehilangan calon korban yang begitu menggiurkan. Kedua, rencananya menarik Jenderal Kam Siek sebagai sekutu Hitan akan gagal sama sekali. Berpikir demikian, pemuda Hitan yang cerdik ini lalu mengeluarkan seruan keras dan tinggi hampir merupakan suara lengking memekakkan telinga. Kemudian pedangnya bergerak menusuk-nusuk seperti datangnya belasan batang anak panah. Kui Seng terkejut, lengking tadi hampir mencapai tingkat yang dapat membahayakan lawan. Kalau pemuda Hitan ini tekun berlatih dan menerima bimbingan orang pandai, tentu akan berhasil memiliki ilmu pekik semacam Sai Chu Hokang, auman singa, yang dapat melumpuhkan lawan hanya dengan pengerahan suara saja. Apalagi lengking itu disusul serangan pedang sehebat itu. Benar-benar pemuda Hitan ini mengagumkan dan berbahaya. Kui Seng cepat memutar kipasnya, dan karena ia khawatir kipasnya akan rusak menghadapi hujan tusukan itu, ia mengalah dan meloncat ke belakang. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Baisan untuk menggerakkan tangan kirinya. Benda-benda hitam menyambar dan Kui Seng mencium bau yang amat tidak enak ketika ia mengelak, dan jarum-jarum hitam itu lewat di depan mukanya. Jarum-jarum beracun yang lebih jahat daripada jarum beracun milik Liu Luxian. Untuk menghilangkan bau tidak enak, ia meneguk araknya. Akan tetapi Baisan meloncat pergi sambil berkata, "Jembel busuk, tuanmu tidak ada waktu lagi untuk..." Hanya sampai di sini kata-kata Baisan karena tiba-tiba ia terguling roboh dan tubuhnya lemas. Kiranya secepat kilat Kui Seng tadi telah menyemburkan dari mulutnya dan menyusulkan sebuah totokan dengan ujung kipasnya. Gerakannya melompat seperti kilat menyambar dengan cepatnya sehingga tidak terduga-duga oleh Baisan yang lebih dulu sudah tersembur arak pada punggungnya. Robohlah tokoh Hitan itu, terguling telentang. Ia berusaha bangkit namun tak berhasil dan roboh lagi. Di lain saat Kui Seng sudah berdiri di dekatnya dan menudingkan gagang kipas pada dadanya. Kini suara Kui Seng keren berpengaruh. "Baisan, kau terhitung apa dengan Kalisani?" Baisan orangnya cerdik sekali. Kalau perlu ia sanggup bersikap pengecut untuk menyelamatkan diri. Seketika ia mengerti bahwa nyawanya tergantung pada jawabannya ini. Tanpa ragu-ragu ia berkata, "Dia kakak misanku, tunggu saja kau akan pembalasannya karena kau berani menghinaku." Kui Seng tertawa bergelak dan melangkah mundur. "Kau hendak menggunakan nama Kalisani untuk menakut-nakuti aku? Lucu, justru karena engkau saudara misannya, justru karena memandang mukanya, aku mengampuni jiwamu yang kotor, bukan sekali-kali karena aku takut kepadanya."
manusia rendah yang mencemarkan nama besar orang-orang gagah Hitan. Kui Seng meludah mengenai muka Baisan, lalu pemuda ini meninggalkan Baisan, berlari cepat ke dusun. Ketika ia memasuki kamar lewat jendela, ia melihat Lai Kuilan masih telentang di atas pembaringan, air matanya bercucuran, akan tetapi kini gadis itu sudah dapat mulai bergerak-gerak lemah. Kui Seng cepat menggunakan ujung kipasnya menotok jalan darah dan terbebaslah Kuilan. Gadis ini meloncat bangun, mukanya membayangkan kemarahan besar. Ia bersikap seperti orang hendak bertempur, kedua tangannya yang kecil mengepal, matanya berapi-api memandang ke sana kemari, mencari-cari. Mana dia? Mana jahanam terkutuk itu? Aku hendak mengadu nyawa dengan jahanam itu. Tenanglah, Nona. Baisan sudah pergi kupancing dia keluar dusun dan dia sekarang terbaring di sana, tertotok gagang kipasku. Untung bahaya lewat sudah, Nona, dan kiranya tak baik menimbulkan gaduh di hotel ini sehingga memancing datang banyak orang dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang amat tak baik bagi nama Nona. Tiba-tiba Lai Kuilan memandang Kui Seng dan menjatuhkan diri di depan pemuda itu sambil menangis. Kui Seng kebingungan dan menyentuh pundak gadis itu dengan halus. Ah, apa-apaan ini Nona? Mari bangkit dan duduklah. Kalau hendak bicara, lakukanlah dengan baik, jangan berlutut seperti ini. Lai Kuilan menahan isaknya, lalu bangkit dan duduk di atas kursi. Kui Seng tetap berdiri dan menenggak araknya yang tidak habis-habis itu. Kui Tai Hiap, kau telah menolong jiwaku. Ah, kau tidak terancam bahaya maut. Bagaimana bisa bilang aku menolong jiwamu? Kui Tai Hiap bagaimana bisa bilang begitu? Bahaya yang mengancamku di tangan jahanam itu lebih hebat daripada maut. Gadis itu menangis lagi lalu cepat menghapus air matanya dengan sapu tangan. Sampai mati aku Lai Kuilan tidak dapat melupakan budi Tai Hiap. Tiba-tiba sepasang pipinya menjadi merah dan sinar matanya menatap wajah Kui Seng penuh rasa terima kasih. Melihat sinar mata itu, Kui Seng membuang muka dan menenggak araknya lagi. Lupakanlah saja, Nona, dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kejahatan selalu pasti akan hancur. Ah, di mana dia? Aku harus membunuhnya. Dia tertotok di luar dusun. Setelah berkata demikian, gadis itu cepat keluar dan berlari di dalam gelap. Kui Seng menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang Baisan patut dibunuh. Akan tetapi ia merasa tidak enak kepada Kalisani, tokoh Hitan yang dikagumi semua orang dunia Kang O. Maka ia tidak menghendaki Nona itu membunuh Baisan, dan diam-diam ia mengikuti Lai Kuilan dari jauh. Akan tetapi hatinya lega ketika ia melihat bahwa ketika Lai Kuilan tiba di luar dusun, Baisan sudah tak tampak lagi bayangannya. Kembali ia merasa kagum. Pemuda Hitan itu benar-benar luar biasa, dapat membebaskan diri dari totokan sedemikian cepatnya. Ketika dengan hati kecewa Kuilan kembali ke kamar itu, ia tidak melihat Kui Seng, hanya melihat sehelai kertas bertulis di atas meja. Ia memungutnya dan membaca tulisan yang rapi dan bagus. Para pelayan telah melihat Nona datang bersama dia. Tidak baik bagi Nona tinggal lebih lama di tempat ini, lebih baik kembali. Surat itu tak bertanda tangan. Akan tetapi Kuilan maklum siapa orangnya yang menulisnya. Dengan helaan napas panjang, lalu meloncat keluar lagi dan berlari-lari menuju benteng sutenya. Gadis ini tidak tahu bahwa diam-diam dari jauh Kui Seng mengikutinya untuk menjaga kalau-kalau gadis ini bertemu lagi dengan Baisan. Setelah gadis itu memasuki benteng, barulah ia berjalan perlahan kembali ke hotelnya, memasuki kamar lalu tidur dengan nyenyak. Pada keesokan malamnya, Kui Seng berjalan perlahan mendaki Bukit Liong Kui San. Baiknya malam hari itu angkasa tidak terhalang mendung sehingga bulan yang masih besar menyinar terang, menerangi jalan setapak yang amat sukar dilalui. Diam-diam pemuda ini kagum akan keadaan gunung yang tak dikenalnya ini, bergidik menyaksikan jurang-jurang yang amat dalam, dan ia merasa menyesal mengapa ia kemarin minta supaya Lucian datang ke tempat seperti ini. Kalau ia tahu gunung ini begini berbahaya, tentu ia memilih tempat lain. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dan ia maklum pula bahwa Lucian cukup pandai untuk dapat mendaki gunung ini, ia melanjutkan pendakiannya. Tepat pada tengah malam ia tiba di puncak bukit.
Puncak ini merupakan tempat datar yang luasnya 15 meter persegi, ditumbuhi rumput tebal, dan di sebelah selatan dan barat merupakan tempat pendakian yang sukar. Adapun di sebelah utara dan timur tampak jurang ternganga, jurang yang tak dapat dibayangkan betapa dalamnya karena yang tampak hanya warna hitam gelap mengerikan. Jauh sebelah bawah, agaknya di jurang sebelah timur, terdengar suara air gemericik, akan tetapi tidak tampak airnya. Ketika tiba di tempat itu, Kui Seng menengok ke belakang dan menarik napas panjang. Sejak tadi ia tahu bahwa ada orang mengikutinya, dan tahu pula bahwa orang itu bukan lain adalah Lai Kuilan. Ketika tiba di bagian yang sukar dan banyak batunya tadi, diam-diam ia menyelinap dan mengambil jalan lain turun lagi, maka ia melihat bahwa orang yang membayanginya tadi itu adalah Lai Kuilan. Ia diam saja dan tidak menegur, lalu melanjutkan perjalanannya, malah menjaga agar ia tidak mengambil jalan terlalu sukar agar nona yang membayanginya itu dapat mengikutinya dengan aman. Ia menduga-duga apa maksud nona itu dan akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa nona itu tentu ingin pula melihat kelanjutan daripada urusannya dengan Lucian. Tiba-tiba ia teringat, Lucian seorang yang aneh wataknya. Kalau diketahui bahwa ada orang ketiga hadir, tentu akan marah, bukan tak mungkin timbul keganasannya dan menyerang Kuilan. Oleh karena inilah maka Kui Seng tidak jadi naik, cepat ia berlari turun lagi menyongsong Kuilan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Kuilan ketika melihat Kui Seng secara tiba-tiba berdiri di depannya, tak jauh dari puncak. Mereka berdiri berhadapan saling pandang, dan Kuilan menjadi makin gugup. Kui Tai Hiap, aku ingin bercerita kepadamu tentang mengapa aku sampai datang bersama jahanam itu. Karena aku tidak bisa menjumpai Tai Hiap di sana, aku lalu datang ke sini karena kau tahu bahwa malam ini Tai Hiap tentu akan datang di sini. Kata-kata ini diucapkan tergesa-gesa dan tergagap sehingga Kui Seng merasa kasihan, tidak mau menggodanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendesak. Kau aneh sekali, Nona Lai. Mengapakah kau hendak menceritakan hal itu? Akan tetapi biarlah, karena kulihat bahwa orang yang hendak kujumpai di sini belum datang di puncak, baiklah kau bercerita. Nah, sekarang aku bertanya, bagaimana kau bisa bertemu dan tertawan oleh Baisan? Duduklah biar enak kita bicara. Lai Kuilan bernapas lega, lalu ia duduk di atas sebuah batu, berhadapan dengan Kui Seng yang duduk di atas tanah. Kemarin, setelah Tai Hiap meninggalkan aku di hutan itu, ia mulai bicara, suaranya menggetar, aku tak dapat menahan hatiku yang merasa kasihan dan kagum kepada Tai Hiap. Aku kecewa karena Tai Hiap tidak sudi menerima undanganku. Kami sesungguhnya membutuhkan petunjuk-petunjuk orang sakti seperti Tai Hiap. Aku tidak putus asa dan berusaha mengejar Tai Hiap yang menunggang kuda. Ia berhenti sebentar untuk melihat dan menunggu reaksi dari Kui Seng. Akan tetapi pemuda ini diam saja, maka ia melanjutkan ceritanya. Setelah keluar dari hutan itu, tiba-tiba muncul Baisan. Dia menyatakan kehendaknya, yaitu bermaksud untuk membujuk Sute untuk bersekutu dengan orang-orang hitam. Tentu saja aku menjadi marah dan memaki, lalu kami bertempur dengan kesudahan aku kalah dan tertawan. Dia lihai bukan main, orang hitam keparat itu. Demikianlah, dalam keadaan tak berdaya aku dibawa ke rumah penginapan itu. Untung Tuhan melindungi diriku sehingga dapat bertemu dengan Tai Hiap. Kui Tai Hiap, kuulangi lagi permohonanku, sudilah kiranya Tai Hiap berkunjung ke benteng, berkenalan dengan Suteku dan kami mohon petunjuk-petunjuk dari Tai Hiap dalam suasana yang kacau balau ini. Kami seakan-akan hampir kehilangan pegangan, Tai Hiap. Demikian banyaknya muncul raja-raja yang membangun kerajaan-kerajaan kecil, sehingga sukar bagi kami untuk menentukan nama yang baik dan mana yang buruk. Di dalam hatinya Kui Seng memuji, nona ini, seperti juga Kam Siek, adalah seorang yang amat cinta kepada negara, orang-orang berjiwa patriot yang akan rela mengorbankan jiwa raga demi negara dan bangsa. Tak enaklah kalau menolak terus. Baiklah, Nona Lai. Setelah selesai urusanku di sini, aku akan singgah di benteng Jenderal Kam. Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih. Dengan suara penuh kegembiraan Kuilan menjura berkali-kali. Ada orang di puncak.
Nona Lai, karena kau sudah terlanjur berada di sini, aku pesan, kau bersembunyilah dan jangan sekali-kali kau keluar, jangan sekali-kali memperlihatkan diri, apapun juga yang terjadi. Maukah kau memenuhi permintaanku ini? Lai Qilan dapat mengerti isi hati Kui Seng, dengan muka sedih ia mengangguk. Akan tetapi karena muka itu tertutup bayangan, Kui Seng tidak melihat kesedihan ini. Kui Seng lalu bangkit dan meninggalkan Qilan, mendaki puncak. Benar saja dugaannya, ketika ia tiba di puncak, di sana telah berdiri Liu Luxian. Bukan main jelitanya gadis ini. Di bawah sinar bulan yang tak terhalang sesuatu, gadis ini seperti seorang dewi dari hayangan. Sinar bulan membungkus dirinya, rambutnya mengeluarkan cahaya, matanya seperti bintang. Kiranya kau tidak lupa akan janjimu. Kui Seng, aku sudah berada di sini, siap menerima ilmu seperti yang kau janjikan dahulu, kata Liu Luxian, akan tetapi suaranya amat tidak menyenangkan hati, karena terdengar dingin, alangkah jauh bedanya dengan pribadinya yang seakan-akan menciptakan kehangatan dan kemesraan. Ia tahu bahwa gadis itu selain tidak membalas cinta kasihnya, juga mendendam kepadanya. Karena itu, ia pun tidak mau menggunakan sebutan moi-moi, Adinda, karena khawatir kalau hal itu akan menambah kemarahan si gadis dan akan menimbulkan cemoohan terhadap dirinya yang sudah terang tergila-gila kepada Luxian. Luxian, sebetulnya ilmu yang kupergunakan untuk menandingimu dahulu itu hanyalah ilmu silat Pat Sian Kun biasa saja. Tak perlu banyak alasan, Kui Seng. Kalau ada ilmu yang hendak kau turunkan kepadaku seperti janjimu, lekas beri ajaran. Kui Seng menggigit bibirnya, lalu berkata, kau lihatlah baik-baik. Inilah ilmu silat itu. Ia lalu bersilat dengan gerakan lambat, dan memang ia mainkan ilmu silat Pat Sian Kun Huat dengan tangan kosong, akan tetapi jelas bahwa gerakan-gerakan ini diperuntukkan senjata pedang. Sebetulnya ilmu silat ini ada 60 jurus banyaknya. Akan tetapi ketika Kui Seng menerima petunjuk dari Bukek Xiansu si manusia dewa, ia hanya meringkasnya menjadi seperempatnya saja, jadi hanya 16 jurus inti yang sudah meliputi seluruhnya dan mencakup semua gerak kembang atau gerak pancingan, gerak serangan atau gerak pertahanan. Setelah mainkan 16 jurus itu, Kui Seng berhenti dan memandang kepada Luxian sambil berkata, "Nah, inilah ilmu silatku yang hendak kuajarkan kepadamu, Luxian, sudahkah kau memperhatikan gerakannya? Harap kau coba latih, mana yang kurang jelas akan kuberi penjelasan." "Ah, kau membohongi aku," Luxian berseru marah. Ilmu silat macam itu saja, dilihat dari gerakannya jauh kalah lihai daripada Patmo Kiam Hoat ciptaan ayah. Mana bisa kau kalahkan aku dengan ilmu itu? Kui Seng, aku tahu, setelah kau tidak bisa mendapatkan cintaku, kau hendak membalasnya dengan menyuguhkan ilmu silat pasaran untuk menghinaku. Gemas hati Kui Seng, dan perih perasaannya. Gadis ini terlalu kejam kepada orang yang tidak menjadi pilihan hatinya. "Luxian, siapa membohongimu? Ketika aku menghadapimu dahulu, aku tidak menggunakan ilmu lain kecuali ini. Aku tidak percaya, coba kau sekarang jatuhkan aku dengan ilmu itu. Baiklah, biar kugunakan ini sebagai pedang." Kui Seng mengambil sebuah ranting pohon yang berada di tempat itu. "Kau mulailah dan lihat baik-baik, aku hanya akan menggunakan Pat Sian Kun." Luxian mencabut pedangnya, lalu menerjang dengan gerakan kilat, mainkan jurus berbahaya dari ilmu pedang ciptaan ayahnya, yaitu Patmo Kiam Hoat, ilmu pedang 8 iblis, yang memang diciptakan untuk menghadapi Pat Sian Kun, ilmu silat 8 dewa. Melihat pedang nona itu berkelebat menusuk ke arah dadanya dengan kecepatan luar biasa, Kui Seng menggeser kakinya ke kiri lalu ranting di tangan kanannya melayang dari samping menempel pedang dari atas dan menekan pedang lawan itu ke bawah, disertai tenaga sinkang. Pedang Luxian tertekan dan tertempel seakan-akan berakar pada ranting itu. Betapapun Luxian berusaha melepaskan pedang, sia-sia belaka. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini.
Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.